Mamaku adalah ahli ramuan terhebat di dunia. Ya, itu betul loh. Bahkan para penyihir dan peri dari seluruh galaksi mengantri di depan rumah kami untuk memanfaatkan bakatnya. Mau bukti apa lagi? Mereka mencari ramuan cinta, ramuan marah, berbotol-botol ramuan cemburu, minuman kecantikan, atau campuran keburukan buatan mamaku. Satu dosis kecil kasih sayang, ini dia. Sejumput mantra cinta, ini dia. Mamaku seorang penyihir, tidak juga. Dia adalah seorang ahli ramuan. Untuk menjadi ahli ramuan, tidak cukup hanya sekolah atau mengikuti pelatihan, tetapi juga harus banyak praktik. Selain itu, harus punya bakat dan bukan bakat sembarangan. Ahli ramuan harus mempunyai bakat menciptakan formula ajaib untuk membuat hidup lebih indah. Mama sudah punya bakat sejak masih bayi. Di keluarga kita, kemampuan ini menurun dari ibu ke anak perempuannya. Sejak dahulu kala, katanya padaku berulang-ulang kali, kamu bisa bayangkan betapa sudah lamanya itu. Seketika aku juga punya bakat sendiri, meski aku masih terlalu kecil untuk menggunakannya. Sebelum berumur 16 tahun, bakat itu sepertinya tetap bersembunyi di lubuk hatiku. Aku takut kalau melakukan kecerobohan, mencampur bahan-bahan ramuan, dan membuat ramuannya meledak. Supaya aku sabar menunggu saatku tiba, Mama memasukkan sesendok besar kesabaran ke dalam mangkuk coklatku setiap pagi. Saat aku sudah besar, aku yang akan mengurus toko kami, rumah ahli ramuan. Semuanya ada di sini, dan hidup akan lebih indah. Itulah yang aku percayai. Sampai suatu pagi, sebuah jeritan membangunkan dari mimpi. Itu jeritan Mama. Dia baru saja mengetahui bahwa semua ramuan hilang di tokonya. Yang tersisa hanya seorang laba-laba. Tanpa laba-laba, kami telah dirampok. Seminggu kemudian, ketika air mata kamu belum kering, sebuah bangunan besar berdiri di tepat samping toko kamu. Tetapi bukan sembarang bangunan besar, namanya supermarket ramuan, dan luar biasa besarnya. Seperti sebuah supermarket ramuan yang serba ada ramuannya, ada di dalam kaleng-kaleng yang diawetkan, di dalam botol-botol, dan di dalam panci-panci. Semuanya dijual dengan harga murah. Ketika Mama mengetahuinya, dia sangat ingin mengunjunginya. Aku mengikutinya. Penasaran sekali ingin melihat seperti apa tempatnya. Toko Mama terlihat sangat kecil di sampingnya. Semuanya besar-besar sekali di sini. Sebuah labirin sungguhan, lorong 249 dengan warna-warna api, lorong-lorong tanpa ujung dengan warna merah dan hitam yang menuju ke segala arah. Permisi, tanya Mama. Anda punya ramuan penghenti rona merah malu-malu? Ada, lorong 150, tingkat 450, baris 2000. Kalau ramuan muslihat pertikaian? Lorong 250, tingkat 100, baris 383. Ternyata benar, semuanya di sini, gumam Mama. Kami hampir tidak punya apa-apa untuk dijual antrian di depan. Pintu kami lenyap, seperti es yang mencair karena sinar matahari. Mereka tidak berbelanja di toko kami lagi, tapi ini supermarket ramuan. Boleh dibilang toko kecil Mama menjadi tidak terlihat. Para pelanggan menyerbu pintu masuk toko besar itu dan keluar kembali dengan tangan penuh belanjaan. Itu tidak berlangsung lama, kataku pada Mama dengan suara pelan untuk membangkitkan kembali semangatnya. Tetapi sebaliknya, malah semakin bertambah parah. Sejak itu, tidak ada seorang penyihir pun yang mendorong pintu kami, dan tidak ada seorang peri pun yang mendentingkan lonceng kecil kami. Mama juga tidak sanggup lagi pergi ke laboratoriumnya untuk menguji formula baru. Untuk apa? Ratapnya. Tak seorang pun membutuhkanku lagi. Laki-laki itulah Tuan Bazar, pemilik supermarket ramuan yang telah mencuri semua ideku. Aku juga tidak bisa membuktikannya, tapi aku yakin semua yang aku buat, dia juga membuatnya dengan baik dalam jumlah yang lebih banyak. Sejak itu, jumlah makanan kami semakin berkurang dari hari ke hari, dan Mama semakin jarang melakukan keajaiban. Sampai suatu hari, seorang laki-laki dengan jas panjang dan hitam melangkah masuk melalui pintu toko kami. Dia seperti sebatang kayu manis hitam yang keluar dari sekantong permen. Di bawah topinya yang aneh,
Dia memiliki wajah yang menyeramkan dan senyuman seperti penipu licik. Nyonya selamat pagi, saya adalah salah satu pengagum berat Anda. Saya tahu Anda sedang mengalami nasib buruk. Tuan Bazar? Iya, betul sekali. Saya kehilangan ide untuk ramuan baruku. Andalah yang seharusnya di laboratorium saya untuk memperbarui persediaan ramuan-ramuan saya. Aku yakin Mama akan mengocoknya menjadi kentang tumbuk, memasaknya menjadi ratatouille, melumatkannya mega bubur, dan melemparkannya ke pintu sampai retak. Tetapi ternyata tidak begitu. Mama memasang senyumannya yang paling manis dan mengikutinya masuk ke perangkap. Aku tidak mengerti sama sekali. Mama yang sedetik itu lalu membencinya, membiarkan diri terperdaya oleh orang yang mempunyai. Dia bergabung dengan laboratorium supermodern meet supermarket ramuan dan langsung mulai bekerja. Aku tidak mempercayainya. Mama berpindah ke pihak yang jahat tanpa ragu. Mama bekerja sangat giat sehingga aku hampir tidak bertemu lagi dengannya. Dia lewat seperti embusan angin yang kencang dan makan dengan cepat. Tuan Bazar pasti senang. Mamaku sudah pasti akan mengeluarkan tabung-tabung percobaan yang menakjubkan. Telingaku menguping dan mataku sepada karena aku tidak boleh masuk ke dalam. Maka aku bersembunyi di balik pintu dan mendengar bunyi-bunyian yang aneh. Tapi aku tidak bisa melihat apapun, terhalang dinding tebal yang seperti ada rahasia di dalamnya. Akhirnya Mama keluar. Dia telah menemukan kembali senyumannya yang dulu, yang biasa dia berikan ke semua pelanggannya. Dia mengenakan kembali gaun merahnya yang indah, yang memberikannya kegembiraan. Dia ke jalan dan berputar-putar sendiri untuk berkeliling kemana-mana dan kemanapun, terutama ke jalan di depan supermarket ramuan, untuk mengumumkan ramuan-ramuannya yang baru. Ada ramuan melelehkan ide-ide jahat, menyapu tanpa bergerak, senyum bagai bintang sepuasnya, belayan suluh binatang, semua bermunculan. Saat itu juga kerumunan yang di supermarket ramuan berhamburan keluar, benar-benar kacau balau. Tetapi ketika lotion remodel rambut impian berubah menjadi masalah yang berbelit-belit, ramuan kentut berbentuk menjadi kentut sangat pendek, formula mata kijang menjadi mata biru lembam. Aku sangat khawatir Mama kehilangan semua kemampuannya. Aku mulai menangis dan menghentak-hentakan kaki dengan marah. Dia memelukku dan memberitahuku sembari tersenyum. Jangan cemas, semuanya sudah diatur. Itu jebakan untuk si pencuri, muslihat dari ahli ramuan. Dia emang pencuri ramuanku di laboratoriumnya. Aku telah menemukan resep-resep ramuanku. Aku hanya sedikit mengembangkannya. Tambahnya sambil mengedipkan mata dengan nakal. Mama mengajakku sampai ke pintu kantor Tuan Bazar. Di sana aku melihat pemimpin supermarket itu pucat, pasti marah. Kepalanya seperti penuh dengan api dan dia akan meleleh seperti sebatang kayu manis hitam di dalam perapian. Mamalah yang telah mengembalikan kebahagiaan. Supermarket ramuan ditutup dan rumah ahli ramuan kembali melayani pelanggan. Para pelanggan berduyun-duyun datang ke toko kami untuk mendapatkan penawar untuk kemalangan yang mereka alami. Mama membagikan sisir-sisir luar biasa. Percikan-percikan berhenti. Ramuan kamu punya mata indah dan ribuan ramuan yang diciptakannya. Kami tidak pernah mendengar tentang Tuan Bazar dan lonceng kami tidak pernah berhenti berdenting. Aku pernah bilang pada kalian kan, mamaku adalah ahli ramuan terhebat di dunia.